Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal ma yubtilus siyam. Apa saja yang menjadikan hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, bahwa di antara hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah al-aqlu wasyarbu amdan. Yang pertama adalah makan, yang kedua minum secara sengaja. Dua hal ini, makan dan minum secara sengaja, maka itu akan membatalkan puasa seseorang. Ada ma'ruf. Kemudian yang ketiganya adalah al-qayyu amdan. Kalau tadi dalam hal-hal yang sifatnya diperbolehkan, tidak membatalkan puasa, yaitu muntah tanpa sengaja. Ini berbeda kalau muntah disengaja. Jadi al-qayyu amdan, yaitu muntah secara sengaja, maka ini yang kemudian membatalkan puasa seseorang. Kemudian yang ketiga dan keempatnya adalah al-haid wan nifas. Nah, ini barangkali kekhususan wanita ini, yang menjadikan seseorang itu akan batal puasanya adalah ketika haid dan nifas. Betapapun begini kasusnya, kayak contoh misalnya adalah seorang yang haid atau nifas, waktu maghrib tinggal beberapa menit lagi, kurang lebih misalnya kurang 3 menit saja, kurang 3 menit maghribnya, atau kurang tadi 4 atau 3 menit maghrib masuk waktu maghrib. Kemudian dilihatnya bahwa ada sesuatu yang kemudian terasa bagi seorang wanita, bahwa ini ada seperti haid keluar, ya, maka itu sudah kemudian membatalkan puasanya dan wajib atasnya mengqadha puasa. Jadi tadi hitungannya hanya beberapa menit, ya. Atau mungkin yang sering ditanyakan adalah bagaimana kalau misalnya hitungan beberapa menit itu, kalau misalnya ada jedah di mana jarak antara adzan satu masjid dengan adzan masjid yang lainnya itu jaraknya adalah 1 menit misalnya. Ya, di masjid kita belum adzan, sementara di masjid kampung sudah adzan. Ya. Maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada waktu-waktu yang dimana kita memang berada dalam posisi waktu yang ragu. Ya, terkadang memang hitungan menit itu memang kadang-kadang kalau 1 menit itu memang itu wilayah yang bisa dikatakan merupakan jarak rentan yang seringkali memang banyak terjadi antara jam 1 dengan jam yang lainnya, itu kemudian berbeda. Namun kalau misalnya diyakini bahwa waktu tersebut sudah masuk maghrib, lalu pas waktu maghribnya baru kemudian terasa keluar haidnya, pas, ya, maka puasanya itu atau termasuk dia sudah melakukan puasa secara sempurna, penuh. Tapi kalau tadi ada jarak-jarak ya, jarak di mana 2 menit atau 3 menit lagi, semuanya belum ada yang adzan, hanya tinggal 2 atau 3 menit lagi, kemudian itu adzan akan berkumandang, tetapi kemudian keburu kemudian keluar haid, darah haidnya, maka batal dan harus wajib mengqadhanya. Itu yang membatalkan. Termasuk adalah nifas, melahirkan, ya, melahirkan. Jadi di saat misalnya seorang ibu kontraksi misalnya habis
habis asar, tapi belum kemudian melahirkan. Berkurang 5 menit lagi atau kurang 3 menit lagi berbuka, lalu kemudian melahirkanlah dia. Maka pada saat itu setelah dia melahirkan, maka kemudian akan keluar yang namanya darah nifas. Maka batallah puasa si ibu tersebut, dan dia wajib mengqadanya. Kemudian yang keenamnya adalah istimna. Istimna di sini yang dimaksud adalah keluar sperma dengan cara menikmati, mungkin apakah onani gitu. Ini termasuk yang membatalkan. Berarti ada kesengajaan mengeluarkannya. Ya, jadi kesengajaan yang keluarnya. Berbeda kalau tadi misalnya bermimpi karena pada siang hari misalnya karena letih, lalu kemudian tertidur, lalu bermimpi, maka itu tidak membatalkan. Hanya kemudian setelah bangun bersegera dia kemudian harus segera mandi. Ya. Namun bila seorang yang misalnya mohon maaf memikirkan jima sampai kemudian keluar air maninya, maka itu membatalkan. Tapi kalau misalnya berpikir, ya istimna ini adalah tadi berpikir yang sampai kemudian merangsang tapi hanya keluar air mali, ya, bukan mani tapi mali, ya, maka ini tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan bila mana hanya keluar air malinya. Kemudian selanjutnya adalah makan atau minum pada waktu di mana dia dalam kondisi yang tidak mengetahui waktu ini sudah berbuka atau belum, atau dalam masa yang ragu-ragu. Jadi setelah kemudian karena mungkin cuaca yang demikian sangat gelap, lalu kemudian dia belum masuk waktunya maghrib berbuka, kemudian dia berbuka terlebih dahulu, ya, maka ini juga membatalkan. Jadi kalau misalnya begini Bu sekalian, yang paling mudah adalah ketika cuaca ini kondisi-kondisi yang misalnya informasi itu memang serba kurang, berbeda dengan yang sekarang yang kita hidup sekarang ini. Kita cukup banyak memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi apakah sudah masuk waktu maghrib untuk berbuka atau belum. Bahkan di aplikasi HP sudah banyak. Ya, mau di mana, berada di Bogor, maka tinggal setting wilayah Bogor jam berapa maghribnya, wilayah Jakarta jam berapa maghribnya, sampai kemudian ketika kemudian berpindah ke satu daerah tinggal setting. Nah sekarang ini ada kemudahan-kemudahan. Ini bila dalam kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak mengetahui waktu tersebut. Nah ini yang kemudian masuk dalam hal yang tadi harus difahami, bahwa ketika seorang berbuka dalam cuaca yang agak gelap, sementara belum masuk, tetapi dia sudah seperti udah masuk nih berbuka, ternyata belum, ya, maka ini yang kemudian membatalkan puasanya dan dia wajib mengqadanya. Kemudian yang membatalkan selanjutnya adalah berniat akan berbuka, ya. Manawaf al-fitra wa huwa sha'im, maka batula saumuhu. Kalau orang sudah berniat akan berbuka, betapapun nanti, wa illam yatanawalu muftiran, sampai ketika dia itu sampai maghribnya tidak menemukan makanan atau tidak ada sesuatu makanan yang masuk dalam perutnya, dalam mulutnya, maka itu sudah membatalkan. Kenapa? Karena dia sudah berniat untuk berbuka. Sebagai contoh paling sederhana adalah ketika orang akan melakukan safar. Ketika akan melakukan safar, nanti di perjalanan saya mau berbuka, saya mau batalin. Tadi sahur, ya paginya waktu sahur ikut sahur, namun kemudian ada berencana untuk kemudian melakukan pergian mudik misalnya, ya,
mau pergi kemana gitu, jauh, safar. Lalu kemudian berangkatlah jam 9 dan kemudian dia berniat bahwa nanti di tengah jalan ya saya akan berbuka, ya makan siang nanti di jalan untuk berbuka. Namun kemudian dalam kondisi tertentu karena mungkin terasa nyaman, nikmat, nggak berasa perjalanan terus tanpa istirahat. Hanya sekedar mungkin hanya sholat saja, jamak qashar, lalu kemudian jalan lagi. Ya. Sampai kemudian mendekati waktu maghrib dan itu dia belum makan apa-apa. Maka itu sudah batal puasanya. Kenapa? Karena dia sudah meniatkan untuk berbuka di tengah jalan atau sudah niat tidak akan berpuasa atau membatalkan. Maka hati-hati karena sebagaimana dalam bahasan sebelumnya bahwa rukun dalam berpuasa itu hanya dua, ya, yaitu al-imsak 'anil mufattira min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ya, jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan. Dan yang kedua adalah an-niyah, yaitu niat. Baik ketika orang sudah kemudian membatalkan niatnya, jadi niat untuk membatalkan puasanya sementara belum terlaksana, maka itu sudah batal puasanya. Ya, inilah salah satu bentuk amal puasa ini kenapa dia sangat khusus. Bisa dikatakan hanya dua rukunnya, tapi hati-hati jangan sampai kemudian di tengah perjalanan justru di tengah jalan kita tidak mendapatkan nilai puasanya. Kenapa? Tadi diantaranya karena sudah berniat membatalkan walaupun tidak sempat makan, tetapi sudah berniat untuk membatalkan. Demikian ibu-ibu sekalian, hal-hal yang menjadi pembatal-pembatal daripada puasa. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan atau diterima seluruh amal ibadah di bulan Ramadan. Ya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Dan semoga Allah SWT menerima seluruh amalan kita. Segala kekurangan mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.